Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada materi mengenai tata nama senyawa hidrokarbon. Diketahui ada 3 jenis senyawa hidrokarbon yang akan kita pelajari ya. Yang pertama alkana, kemudian alkena dan alkuna. Untuk rumus umum alkana yaitu sudah bisa dilihat di sini ya. CnH2n plus 2, alkena CnH2n, kemudian alkuna CnH2n-2. Ini rumus umumnya ya. Jadi masing-masing N ini nanti menunjukkan komposisi jumlah banyaknya. Nah, seperti alkana misalnya ya. Karena rumus umumnya tadi CnH2n, maka ketika C1 maka H-nya menjadi 4 ya. Jadi CH4. Selanjutnya ini diberi nama dengan nama metana. Terus ya C2, H6, C3, H8 dan seterusnya sampai 10. Ini C10H22. Nah, perlu diketahui bahwa tidak hanya sampai 10 ya. Ada banyak puluhan bahkan mungkin ratusan rantai dari alkana ya. Nah, yang 10 jenis ini Ustadz menyarankan untuk menghafal lah ya, hafal lah, minimal hafal, gampang lah untuk dihafal. Atom C berikut komposisi H-nya gitu ya, hafal. Misalkan CH4 metana, C2 H6 etana dan seterusnya sampai minimal 10. Nah, mengapa ini minimal harus dihafal ya? Karena nanti pada penamaan kan kita akan menggunakan nama ini ya, sesuai dengan komposisi jumlah C yang ada pada struktur. Nah, aturan berdasarkan IUPAC ya, IUPAC, International Union for Pure and Applied Chemistry, di mana ada lembaga internasional yang ngurusi masalah kimia terapan dan kimia murni ya. Termasuk dalamnya juga mengatur tata nama senyawa-senyawa. Nah, dalam hal ini ada tata nama untuk senyawa hidrokarbon alkana. Yang pertama, rantai C yang terpanjang ditetapkan menjadi rantai utama. Bisa dilihat contohnya. Kalau ada struktur seperti ini ya, ini kan ada cabang ya. Nah, maka rantai utama kita tetapkan dari, misalkan di sini ada CH3 menuju CH3. Jadi dari primer ke primer ya. Ujung itu ditandainya begitu. Nah, kalau kita menghitung dari sini 1 2 3 4 5. Sementara kalau misalkan ke bawah 1 2 3 4, maka yang paling panjang itu 5 ya, bukan 4. Oke. Kemudian kita namai, dan pola namanya secara aturan nama paling belakang itu adalah rantai utamanya. Kenapa pentana? Karena C-nya ada 5. Itu makanya tadi deret homolog alkana harus hafal ya. Jadi kalau C5 itu pentana. Kemudian metil ini menunjukkan yang gugus alkil ini ya, gugus sisa yang tidak masuk dalam hitungan rantai utama. Dia pada posisi ketiga ya, karena urutan 1 2 3. Selanjutnya aturan yang kedua, kalau ada gugus cabang ya atau sisa, ini merupakan atau disebut sebagai gugus alkil ya. Di mana rumus umum untuk alkil itu CnH2n plus 2. Beberapa contoh dari gugus alkil ya, ini bisa dicermati pada tabel. Kalau CH3 berarti namanya metil ya. Sebenarnya nama alkil ini kan modifikasi dari alkana. Kalau tinggal diganti akhiran alkana, ana diganti dengan akhiran il ya. Jadi tadinya kalau misalkan di alkana kita mengetahui ada alkana CH4. Maka kalau di alkil kehilangan satu atom H-nya menjadi CH3. Kalau CH4 metana, kalau CH3 metil. Oke. Dan seterusnya.
beberapa gugus alkil yang lebih ya agak kompleks begitu ya. Ini misalkan isopropil gini ya. Meskipun sama-sama C-nya 3, sama dengan propil ini ya, ini yang atasnya. Tapi ini kemudian menjadi agak bercabang ya. Ada CH3, CH3 ya. Dan C di sini kan berarti dia tersier ya. Sedangkan kalau pada propil gugus ya, bukan gugus apa namanya? Posisi C yang berikatan pada rantai utama itu posisi C sekunder ya. Oke, dan masih banyak lagi juga yang lain seperti isobutil, sekunder butil dan seterusnya. Aturan yang ketiga itu penomoran ya. Jadi kalau untuk menomori urutan atom C pada rantai utama itu harus dimulai dari posisi atom C yang paling dekat ke gugus cabang. Bisa dilihat misalkan contohnya di sini ya. Ada CH3 pada cabang di sini. Maka penomoran dari kanan ya. Karena setelah atom C ini 1, 2 langsung ketemu cabang. Kalau kalian misalkan memberi nomor dari kiri ya. Misalkan nah ini sebagai contoh. 1, 2, 3, 4. Baru pada posisi keempat ketemu gugus cabang. Secara aturan IUPAC itu seharusnya dari yang terdekat penomorannya. Sehingga yang betul adalah namanya 2-metil pentana. Bukan 4-metil pentana. Aturan yang keempat, kalau ada gugus alkil yang sejenis ya. Misalnya metil ya, ini paling banyak biasanya contohnya. Atau mungkin bisa jadi etil gitu. Terus dia banyak sebagai cabang, maka nanti diberi nama awalan. Kalau 2 berarti di, kalau 3 tri, kalau 4 tetra, kalau 4 penta dan seterusnya. Misalkan di sini ada struktur ya, bisa dicermati. Ini propana ya. Kenapa? Karena C-nya kan 3. Oke, sudah hafal ya. Nah, pada posisi kedua ini itu kan ada ini gugus metil ya. Ini juga gugus metil. Ada 2 gugus metilnya, maka dimetil propana. Kalau misalkan lebih kompleks lagi berarti kayak seperti yang ini nih. Ini kan rantai utamanya 4 ya, ini 1 2 3 4. Posisi kedua ada metil. Posisi ketiga ada metil. Maka ini metilnya kan ada 3 ya. Jadi 2,2,3 strip trimetil butana tanpa spasi. Aturan yang kelima, pada penamaan alkil ya, urutan penamaan alkil itu memang harus berdasarkan abjad ya atau alfabetis. Jadi kalau misalkan mengapa etil ditulis lebih dulu, metil belakangan ini? Karena E dengan M kan lebih dulu E kan secara abjad. Oke. Kecuali kalau ada awalan iso. Maka seperti misalkan isopropil, kan sebenarnya kan propil P-nya ya. Tapi untuk aturan yang berawalan iso itu yang di dicermati abjadnya adalah I-nya bukan P-nya ya. Oke, jadi etil, isopropil. Kemudian dimetil. Jadi I kan lebih dulu daripada M ya. Jadi jangan dicermati D-nya. Kalau dicermati D-nya harusnya berarti kan D di depan ya. Karena D itu sebelum E kan. Oke. Tapi itu artinya tadi disebut bahwa kalau awalan D3 dan seterusnya itu yang dilihat bukan jumlah awalan ini ya, tapi gugus utamanya. Berikutnya tata nama alkena dan alkuna ya. Ini sebenarnya hampir mirip dengan tata nama alkana, tapi ada beberapa penyesuaian ya. Seperti di sini, coba dicermati. Kalau ada rantai, ini nih rantai struktur ya, struktur dari sebuah senyawa alkena misalkan, ini yang ini. Nah, rantai terpanjang ya tetap itu sebagai rantai utama ya, tapi
harus mencakup ikatan rangkap ya. Dan itu wajib, memang seperti itu aturan IUPAC-nya. Nah, kalau dicermati di sini ya. Jadi ngitungnya, ini kalau dilihat terpanjang mah ada 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Tapi kalau misalkan kita menentukan yang panjang yang ini, itu salah karena rantai rangkap alkena ini tidak masuk kan. Ya. Sehingga mau tidak mau memang rantai terpanjangnya menjadi 1, 2, 3, 4, 5 ya. Maka yang 2C ini akan menjadi gugus alkil atau gugus sisa ya. Oke. Dan penomoran di sini ada posisi yang kedua ya. Kedua. 2 etil, 2. Posisi kedua dari mana? Karena ngitung dari sini nih. 1, 2. Kemudian etil 1 pentena. 1 ini pada posisi pertama langsung ya. 1 ini nih, yang rangkapnya pada posisi pertama langsung 1, 2 dan seterusnya. Begitupun pada alkuna ya juga sama. Jadi harus yang mencakup ikatan rangkap tiganya. Ini ada contoh yang bisa dicermati ya. Misalkan ini 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ada 5. Kalau homolog alkana 5 itu kan pentana. Karena ini alkuna maka menjadi pentuna. Posisi kedua ikatan rangkapnya ini 1, 2. Kenapa dari sini ngitungnya? Karena langsung dekat nomor kecil ya. Nomor terkecil urutan ikatan rangkapnya itu kan 2. Kalau dari sini 1, 2, 3. Kalau dari kanan kan 3 malah 1, 2, 3. Sedangkan dari kiri 1, 2. Maka dari kiri kita menghitung ya. Langsung posisi kedua. Gugus metil pada posisi keempat ya. Jadi ngitung dari kiri itu 1, 2, 3, 4. Maka metil pada posisi urutan C keempat. Dari kiri ya. Oke. Dan seterusnya ini bisa dicermati ada 5 etil, strip 2,2, 5 trimetil, 3 heptuna. Ada juga yang sudah mencantumkan struktur yang memiliki ikatan rangkapnya lebih dari 1 ya. Maka ini kan ada 2 ikatan rangkapnya. Jadi diuna, heksa diuna. Kalau campur-campuran, misalkan ada alkuna, ada juga alkena ya. Maka bisa dilihat di sini misalkan ada struktur seperti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 dengan jumlah atom C6, maka ini heksa ya. Karena ada alkena, heksen. Karena ada 2 alkuna, diuna. Pada posisi 3, 5. 3 dan 5. Jadi kalau ada campuran antara alkena dan alkuna ya, ikatan rangkap 2 dan ikatan rangkap 3 pada satu struktur, maka penghitungan diprioritaskan itu alkena dulu. Ini rangkap 2 kan ada yang pada sini ya, berarti 1. Nah, maka 1, 2, 3. Nah, ini 3. Ini angka 3 yang ini ya. Kemudian 4, 5. Nah, ini 5 yang ini adalah posisi yang rangkap terakhir ini. Rangkap 3 terakhir ini. Oke. Nah, penomoran urutan atom C pada rantai utama ya. Itu juga tadi sudah disampaikan ya. Jadi memperhatikan urutan atau prioritas ikatan rangkapnya. Jadi kalau ada struktur seperti ini maka ngitung dari kanan ya. Karena langsung ada ikatan rangkap ini 1. Posisi 1. Ya, maka berarti urutan C pertama itu dari kanan. Begitu ya. Oke, begitupun contoh lain bisa dicermati. Nah, bagaimana misalnya kalau ada nama senyawa, lalu strukturnya seperti apa? Oke, kalau seperti itu nanti bisa dicermati pada contoh video berikutnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.